pembelajaran kok? Siap. Siap, maka sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita akan sama-sama bernyanyi. Semua tahu kasih, lagu kasih? Tahu, kita akan bernyanyi kasih pasti lemah lembut. 3, 4. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Mulai, Ibu minta salah seorang pimpin kita yang berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar materi kita terima kasih kepada Allah kami dengan senang kami akan mau belajar bagaimana memperbaiki kami agar kita belajar dengan baik. Dan ada doa dan memperbaiki kami. Sebelum masuk dalam pembelajaran kita, Ibu mau cek dulu. Ini hari siapa-siapa yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa? Nesto dengan Osias. Nesto dengan Osias. Ya, baik. Terima kasih. Sudah.
Sekarang KPD sudah ada di tangan kelompok masing-masing, toh? Iya. Tolong perhatikan. Lihat itu KPD, di situ ada tujuan. Nanti tolong ya. Yang pertama itu ada nama. Itu nama anak-anak, nama kelompok ya. Nama kelompok nanti dituliskan di situ. Habis itu tujuan. Ada semua tujuan di situ. Tujuannya terbaca. Dan yang berikut itu langkah-langkah kegiatan. Coba semua perhatikan di situ. Coba disuruh untuk baca kisah hidup Nelson Mandela. Kisah hidup Nelson Mandela. Ada termuat di situ kisah hidup Nelson Mandela. Dari yang berikut lagi, dari berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. Ada 5 pertanyaan dan tolong dikerjakan. Silahkan untuk berdiskusi. Pernahkah kamu mengampuni atau diampuni seseorang? Coba ceritakan pengalamanmu itu secara berkelompok. Atau kamu dapat berbagi dengan teman sebangkumu tentang bagaimana kamu mengampuni ataupun diampuni oleh seseorang. Kemudian isilah pengalaman kalian dalam tabel. Coba pernah salah ambil ini itu contoh terobek. Tapi ini tenang, ini kasih maaf. Yang mengampuni itu pengalaman itu jadi merasa bagaimana. Atau sebaliknya, minta maaf ini tidak mau ganti. Itu perasaan bagaimana. Jadi seperti itu. Contoh ya, ini diminta contoh pengalaman. Jadi pernah ada di kelas dan sampai kita ejek sepatu terobek, datang teman-teman atau apa. Bisa toh? Itu nomor dua seperti itu. Bisa mengerti soal nomor 2. Buatlah doa singkat tentang mengampuni. Buatlah doa singkat tentang mengampuni. Buatlah doa singkat tentang mengampuni. Sudah kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2. Kelompok 3. Dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Soal bagaimana pendapat kamu tentang sikap yang diambil oleh Nelson Mandela tentang mengampuni. Pendapat kami tentang sikap yang diambil oleh Nelson Mandela tentang mengampuni adalah walaupun ia telah dipenjara, diperlakukan secara tidak adil oleh kepala penjara, tetapi ia tetap mengampuni. Dan pada saat ia mengikuti pemilihan presiden di Afrika Selatan, orang pertama yang diundangnya untuk makan malam adalah kepala penjara. Pernahkah kamu mengampuni atau diampuni seseorang? Coba ceritakan pengalamanmu itu secara berkelompok atau kamu dapat berbagi dengan teman sebangku tentang bagaimana kamu mengampuni ataupun diampuni oleh seorang. Kemudian istilah pengalaman kalian pada tabel. Nama Berlince, ia pernah meminjam pena saya tapi ia tidak mengembalikannya dan saya tetap mengampuninya. 2. Lukas pernah pinjam lak saya tapi dia tidak
mengembalikannya, lalu ia meminjamkan kepada orang lain dan saya tetap mengampuninya dan memaafkan kesalahannya. Nomor 3. Adakah pengalaman ketika kamu tidak bersedia mengampuni orang lain ataupun tidak diampuni oleh orang lain? Mengapa kamu tidak mau mengampuni atau tidak diampuni? Bagaimana perasaanmu ketika tidak mengampuni atau diampuni? Yaitu saya tidak merasa nyaman dan saya merasa gelisah tidak mengampuni orang lain. 4. Apa yang kamu rasakan setelah mengampuni atau diampuni orang lain? Jawab. Yang saya rasakan setelah mengampuni atau diampuni orang lain adalah saya merasa senang dan gembira karena teman saya telah mengampuni saya. 5. Buatlah 2 sikap tentang mengampuni. Jawab. Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seorang yang berada di sekitarmu paling banyak menyakitimu. Ya, sudah selesai. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Ada Ibu. Ya, silakan kelompok 1. Nomor 1 yang ditanya tuh adalah sikap, tapi orang malah menceritakan kembali pengalaman yang sebelumnya. Mau ditanya sikap, ya. Bagaimana pendapat kamu tentang sikap yang diambil oleh Nelson Mandela tentang mengampuni? Tapi dari kelompok 1 menyimak bahwa kelompok 3 menceritakan kembali pengalaman dari Nelson Mandela. Silahkan kelompok 1 menjawab. Pendapat kami benarkah tentang Mandela? Pendapat kamu. Kan di sini tanyanya sikap, tentang sikap yang diambil oleh Nelson Mandela. Sikap apa yang diambil oleh Nelson Mandela? Sikap yang diambil oleh Nelson Mandela adalah dia selalu mengampuni, murah hati dan baik kepada sesama. Walaupun dia telah disiksa dalam penjara selama 20 tahun. Ya, dia orangnya pendamai ya. Itu sikap. Nah, sikap seperti itu. Coba kelompok ini menambahkan apa yang dijawab oleh teman di depan. Kelompok 1 dia bilang sikap. Kenapa kamu ini jelaskan kembali dari pengalaman. Sikap apa yang diambil oleh Nelson Mandela? Ini sikap apa yang diambil oleh Nelson Mandela? Tadi kamu teman ada di depan itu ada omong, itu sikap apa? Coba kelompok ulang. Iya. Sikap apa yang diambil oleh Nelson Mandela? Ya, mengampuni orang, ya, mengampuni. Jadi sikap pemikiran dari Nelson Mandela itu, dia bilang lebih baik kita lebih dahulu mengampuni seseorang, apalagi seseorang yang kelihatan, yang lebih dekat dan selalu membuat kejahatan terhadap kita. Kalau kita bisa mengampuni itu, maka dengan sendirinya kita akan bisa mengampuni semua orang yang berbuat salah pada kita. Itu sikap. Nah, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3. Ya, dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 3. Silakan. Ini tulis doa, tapi Nabila tidak berdoa. Oh, nomor 5 belum ada. Ian, coba baca doa. Ian baca doa di sana. Kan, Ian punya toh? Ian yang tulis. Tulis doa, ada tulis yang itu di atas bukan itu doa. Jadi itu PR untuk Ian. Nanti tolong tulis doa. Ya, masih ada? Masih ada? Tidak. Ya, kalau tidak kita beri aplaus untuk kelompok 3.
bahwa dia sikap yang diambil itu dia bilang lebih baik dia duluan mengampuni. Kalau kita duluan mengampuni orang, maka dengan sendirinya kita bisa mengampuni orang banyak yang bersalah kepada kita. Kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan ini kita sama-sama akan menyimpulkan ya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Mengampuni adalah memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Ya, mengampuni adalah memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Itu kalau kita memaafkan dengan tulus hati. Yang kedua, silakan siapa yang bisa? Ya. Kesulitan dalam mengampuni setiap orang memiliki sifat egois atau keangkuhan dan cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak bersalah. Ya, yang ketiga. Ya, silakan. Intinya menyambut karena dengan mengampuni dan dibebaskan dari beban kebencian dan hati berasa damai. Ya. Jadi kesimpulan kita hari ini arti mengampuni, kesulitan dalam mengampuni dan penting mengampuni. Arti mengampuni itu adalah memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Kalau kita sudah mempunyai orang begitu, yang besok lusa dia pengen salah lagi. Lu tuh biasa begitu, kan lu begini-begini. Kita mulai ungkit-ungkit. Nah, itu tidak boleh. Mengampuni dengan tulus hati itu, tadi anak-anak bilang apa? Mengampuni itu memaafkan dengan tulus hati. Nah, tulus hati itu tidak ingat-ingat lagi, tidak ungkit-ungkit lagi. Yang berikut kesulitan dalam mengampuni. Nah, kesulitan dalam mengampuni, kita manusia sulit untuk mengampuni itu karena kita ada sifat egois. Sifat egois atau angkuh yang cenderung menempatkan diri sebagai orang yang paling benar. Kita lihat orang itu salah semua. Kita lihat dari kacamata negatif. Padahal dia buat baik, tapi kita tidak pernah mau menilai dia yang berbaik. Kita pilih dia yang paling baik, kita paling benar. Itu yang membuat kita sulit untuk mengampuni. Yang berikut pentingnya mengampuni itu karena dengan mengampuni kita terbebaskan dari beban kebencian dan hati merasa damai. Dengan mengampuni kita dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai. Itu kesimpulannya. Yang berikut, dosa kita manusia sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita pun harus mengampuni sesama kita. Jadi itu tidak ada tawar-menawar lagi. Itu wajib, itu harus. Karena kita sudah duluan diampuni oleh Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencerminkan sifat Tuhan itu, yaitu harus mengampuni salah kita. Yang berikut, tugas untuk minggu depan.
Ya, sebelum nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan. Sebelum kita berpisah, kita menyanyi satu lagu. Kita lagu kasih tapi langsung dekorate ya. Ajarilah kami ini 3, 4. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Salah seorang pimpin kita dalam doa. Ini Absalom. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tidak, ya. Kalau tidak, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi sudah ya, semua sudah menyampaikan hasil dan masing-masing punya pemikiran masing-masing tentang soal yang ada ini toh. Jadi yang penting kita mengerti itu soal. Jadi sikap yang diambil oleh Nelson Mandela itu kita tahu bahwa sikap yang diambil itu dia bilang lebih baik dia duluan mengampuni. Kalau kita duluan mengampuni orang, maka dengan sendirinya kita bisa mengampuni orang banyak yang bersalah kepada kita. Terima kasih kepada anak-anak yang telah memaparkan akan hasil diskusinya. Dan sebelum kita masuk dalam kesimpulan, Ibu mau kasih tes. Anak-anak tolong perhatikan di layar untuk melihat soal yang ada. Ya. Silahkan kerja, waktu 15 menit. Ingat tulis nama, kelas, hari tanggal.
Baik, dari hasil pekerjaannya Ibu sudah bisa tahu bahwa apakah hari ini anak-anak sudah bisa capai tujuan atau belum. Nah, ternyata sebagian besar sudah bisa mencapai tujuan, yaitu bisa memahami apa itu pengampunan dan bisa menyebutkan atau bisa menguraikan kesulitan dalam mengampuni. Kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan ini kita sama-sama akan menyimpulkan ya. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Mengampuni adalah memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Ya, mengampuni adalah memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Itu kalau kita memaafkan dengan tulus hati. Yang kedua, silakan. Siapa yang bisa? Ya. Kesulitan dalam mengampuni, setiap orang memiliki sifat egois atau keangkuhan dan cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak bersalah. Ya, yang ketiga. Ya, silakan. Intinya mengambil karena dengan mengampuni kita dibebaskan dari beban kebencian dan hati keangkuhan. Ya. Jadi kesimpulan kita hari ini arti mengampuni, kesulitan dalam mengampuni, dan penting mengampuni. Arti mengampuni itu adalah memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Kalau kita suka ampuni orang begitu, yang besok lusa dia pengen salah lagi. Lu tuh biasa begitu, kan lu begini-begini. Nah, kita mulai ungkit-ungkit. Nah, itu tidak boleh. Mengampuni dengan tulus hati itu, tadi anak-anak bilang apa? Mengampuni itu memaafkan dengan tulus hati. Nah, tulus hati itu tidak ingat-ingat lagi, tidak ungkit-ungkit lagi. Yang berikut kesulitan dalam mengampuni. Nah, kesulitan dalam mengampuni, kita manusia sulit untuk mengampuni itu karena kita ada sifat egois. Sifat egois atau angkuh yang cenderung menempatkan diri sebagai orang yang paling benar. Kita lihat orang itu salah semua. Kita lihat dari kacamata negatif. Padahal dia buat baik, tapi kita tidak pernah mau menilai dia yang berbaik. Kita pilih kita nih yang paling baik, kita paling benar. Itu yang membuat kita sulit untuk mengampuni. Yang berikut pentingnya mengampuni itu karena dengan mengampuni kita terbebaskan dari beban kebencian dan hati merasa damai. Dengan mengampuni kita dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai. Itu kesimpulannya. Yang berikut, dosa kita manusia sudah diampuni oleh Tuhan, maka kita pun harus mengampuni sesama kita.
harus mencerminkan sifat Tuhan itu, yaitu harus mengaku kesalahan kita. Yang berikut, tugas untuk minggu depan. Nah, tugas untuk minggu depan itu tolong tulis yang pertama, bacalah ayat Alkitab Kejadian 45 tentang kisah Yusuf. Yang kedua, nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan. Sebelum kita berpisah, kita menyanyi satu lagu. Kita lagu kasih tapi langsung dekorate ya. Ajarilah kami ini 3, 4. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Salah seorang pimpin kita dalam doa. Ini Absalom. Ada doa tentang dalam nama Tuhan Yesus.